mimpi itu bagaimana ya? Mimpi itu di dalam Dharma ada beberapa hal yang membuat seseorang itu mimpi. Yang pertama adalah pikiran terbawa pembahasan ataupun kegiatan pada waktu sebelum tidur. Jadi misalnya kita ngomong-ngomong tentang hantu misalnya ya, kalau kita baru ngobrol tentang hantu atau kita nonton televisi tentang hantu misalnya, nanti malamnya bisa ngimpi tentang hantu. Nah, itu jadi sebetulnya adalah pikiran yang masih melekat dengan kegiatan sebelum tidur tadi. Itu mimpi jenis yang pertama. Mimpi jenis yang kedua adalah keinginan yang tidak menjadi kenyataan. Jadi misalnya kita kepengen ketemu dengan bapak, kita kepengen ketemu dengan ibu, kita kepengen ketemu dengan nenek, tapi mereka sudah meninggal semua. Sehingga nanti ketika kita tidur, kita bisa mimpi ketemu dengan mereka. Ya. Kemudian yang ketiga adalah anggota tubuh kita yang terganggu. Itu kalau yang paling umum adalah dulu waktu masih kecil, itu kepingin buang air kecil waktu tidur. Nah, sehingga kita lalu merasa kita jalan-jalan di pinggir sungai atau di pinggir danau. Waduh, kok sejuk sekali ya. Bagaimana ini? Saya rasanya kok pengen buang air kecil nih. Ya sudahlah, kayaknya ini ada tempat yang aman ini untuk buang air kecil. Dan kemudian kita lepaskan air kecil itu. Dan kita kaget. Loh, punggung saya kok basah? Nah, itu kita mimpi jalan-jalan dan lain-lain itu. Sebelum kemudian kita lepaskan air kecil itu dan punggungnya basah semua. Nah, kemudian besoknya kita jemur kasur karena kita disebut ngompol. Nah, itu juga mimpi juga. Nah, kemudian yang keempat, ini yang dikatakan mimpi putra dewa, dewa puta namanya. Jadi mimpi yang memang ada makna. Misalnya kalau wanita ngimpi digigit ular. Wow, ngimpi digigit ular. Belum menikah sudah ngimpi digigit ular. Wow, ini bakal ketemu jodoh, ular besar atau ular kecil, dan seterusnya. Itu seru banget nanti jadi pembicaraan ibu-ibu itu jadinya nanti ya. Wah, nanti digigitnya gimana? Berdarah nggak? Kalau nggak berdarah kurang seru nih, harus berdarah dan seterusnya. Nah, itu ngimpi yang memang ada maknanya dan tidak lama kemudian ketemu jodoh. Atau ngimpi gigi lepas. Waduh, gigi yang mana ya? Gigi yang atas atau gigi yang bawah dan seterusnya. Itu jadi bahan diskusi. Nah, jadi ngimpi ini di dalam Dhamma ada 4 jenis. Dari sini kita terlihat bahwa dari mimpi kita ini sebetulnya yang bermakna hanya 25%. Seperempatnya. 75% sebetulnya itu tidak bermakna. Apakah karena terikat dengan omongan sebelum tidur? Apakah karena kita ada keinginan yang belum tercapai? Apakah karena anggota tubuh yang kurang nyaman? Itu tidak ada artinya semua. Tapi kiriman dewa ini, dewa puta ini, memang ini punya makna. Nah, kemudian sekarang berhubungan dengan pelimpahan jasa tadi. Bagaimana ya, saya kok ngimpi bapak saya, atau saya ngimpi dengan nenek saya. Anda sudah benar dengan melakukan pelimpahan jasa itu sudah tepat. Nah, kemudian mereka datang misalnya. Mereka tersenyum, mereka bisa ngobrol, dan mereka bahagia, itu sudah bagus. Kadang-kadang, kalau ngimpi yang jenis keempat ini, dari bentuk mereka, wajah mereka, kemudian pakaian mereka, suasana waktu mimpi. Kalau suasananya bahagia, wajahnya juga termasuk bahagia, bajunya, pakaiannya juga bagus, maka dia sebetulnya lebih cenderung terlahir di alam yang cukup. Tapi kalau kemudian badannya kelihatan kurus, bajunya compang-camping, mukanya kelihatan sedih, biasanya itu kemudian kita lakukan pelimpahan jasa untuk mendiang supaya dia di alam kelahiran yang sekarang merasa bahagia. Walaupun tidak harus ikut wihara, karena mungkin itu di luar acara-acara wihara. Kok saya ngimpi ya, bapak saya pakaiannya kok kumuh, kemudian mukanya kok sedih. Oke lah,
besok saya mau berdana kain misalnya, atau besok saya mau berdana jubah kepada para biku misalnya, atau besok saya mau berdana baju kepada karyawan wihara misalnya, atau besok saya mau berdana pakaian untuk anak-anak yatim misalnya dan sebagainya, itu bisa atas nama bapak saya, itu bisa dilakukan seperti itu. Dan kalau memang benar ini menjadi ngimpi Dewa Putra atau yang kiriman Dewa Putra Dewa tadi, maka leluhur di alam kelahiran yang sekarang dia bisa merasakan kebahagiaan. Ya, jadi kalau tidak ada sesuatu, misalnya mukanya bagus, kemudian pakaiannya juga bagus, Anda cukup mengulang dalam batin, semoga mendiang bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Seperti yang tadi, misalnya Bapak setelah ketemu kok merasa bahagia, Nenek setelah ketemu kok merasa bahagia, Anda cukup mengulang semoga mereka bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Loh, kok Nenek ini kan sudah lama meninggal, kok sekarang baru kasih mimpi? Lama itu menurut kita usia manusia, usia makhluk itu kadang 25 tahun usia manusia, dia baru 1 hari 1 malam di sana. Sehingga kalau sekarang sudah 50 tahun, di sana baru 2 malam. Ya, sehingga bagi mereka itu belum lama. Karena itu kita tidak bisa menjadikan usia manusia sebagai ukuran. Pokoknya kalau mereka muncul dalam mimpi atau kadang-kadang mendatangi rumah kita seperti seolah-olah tadi seperti yang Ibu Lulu mungkin menghadapi tadi misalnya, ya kita ngulang semoga mereka bahagia, semoga semua makhluk bahagia.